Lalu persiapan apa yang Bu Nining sudah siapkan? Ya benar Bu Nini, hari ini saya akan mengadakan coaching dengan Pak Widi. Kebetulan Ibu juga hadir, jadi persiapan saya menurut saya sudah matang Bu, saya sudah mempersiapkannya dengan baik. Sebelum Bu Nining melakukan coaching hari ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Dari rubrik penilaian percakapan coaching hari ini seperti apa Bu? Jadi rubrik yang akan saya gunakan untuk coaching hari ini yaitu menggunakan alur kita Widi, dimulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik Bu Nining. Selanjutnya dari persiapan Bu Nining nanti kan ada tujuan yang akan dikembangkan dalam kompetensi-kompetensi tertentu. Kira-kira kompetensi yang bagaimana yang ingin Bu Nining kembangkan pada saat proses coaching? Jadi Widi, dari proses coaching hari ini yang akan saya lakukan, saya ingin mengembangkan kompetensi inti dari coaching ada 3. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga berbobot kepada rekan saya atau wajib. Baik Bu, dari ketiga kompetensi itu mana yang akan menjadi fokus Bu Nining? Ya Bu Yudi, mungkin dari ketiga kompetensi itu saya akan memfokuskan pada pertanyaan berbobot karena saya masih merasa kurang dalam kompetensi tersebut. Baik, lalu yang Ibu inginkan sebagai indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan kompetensi yang ingin seperti apa? Jadi saya akan memperhatikan kata kunci yang disebutkan oleh coach sehingga saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu Yudi. Baik Bu Nining, jadi nanti Ibu bisa fokus pada kata kuncinya ya Bu ya. Saya akan mengamati proses yang akan Ibu lakukan dengan alur-alur yang sudah Ibu tetapkan tadi agar saya nanti juga bisa melihat bagaimana Bu Nining mengembangkan ketika kompetensi yang sudah direncanakan tadi bisa berkembang secara maksimal. Dan silakan setelah ini Bu Nining bisa memulai sesi coachingnya. Baik Bu Yudi, terima kasih. Sama-sama Bu. Selamat malam Bu Nining dan Pak Widi. Selamat malam Bu Yudi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat Bu Yudi. Alhamdulillah. Seperti yang sudah kita sepakati, hari ini kita akan melaksanakan coaching. Saya akan mempersilahkan Bu Nining dan Pak Widi melaksanakan coaching. Terima kasih Bu Widi atas waktunya. Assalamualaikum Pak Widi, selamat malam. Waalaikumsalam Bu Nining, selamat malam juga Bu. Bagaimana kabarnya Pak Widi? Alhamdulillah baik Bu Nining. Terima kasih atas waktu yang diluangkan oleh Pak Widi. Untuk memulai topik apa yang ingin kita bicarakan pada malam hari ini Pak Widi? Jadi begini Bu Nining, saya merasa kesulitan dalam manajemen waktu, di mana saya kesulitan dalam menyelesaikan tugas saya Bu, baik tugas di sekolah, tugas di rumah, maupun tugas di luar sekolah, seperti guru penggerak ini Bu. Ya. Jadi Pak Widi ini merasa kesulitan dalam manajemen waktu ya, yaitu membagi waktu untuk menyelesaikan tugas sekolah di rumah atau di luar. Jadi dari topik ini, apa yang ingin Pak Widi dapatkan dari akhir percakapan kita malam ini? Mungkin saya ingin bisa membagi waktu Bu antara pekerjaan sekolah, pekerjaan rumah, dan pekerjaan tambahan dari luar sekolah seperti tugas-tugas guru penggerak ini, dan agar saya mempunyai waktu saya bisa lebih efektif itu Bu. Jadi maunya Pak Widi itu dapat apa? Cara manajemen waktu atau nasihat dari saya? Saya ingin nanti di akhir percakapan kita ini Bu mendapat cara manajemen waktu dan juga nasihat dari Ibu. Ya, jadi Pak Widi ingin bisa membagi waktu ya Pak? Oke Bu. Jadi nanti bila Pak Widi sudah bisa memanajemen waktu, Pak Widi mau bagaimana? Jika saya nanti sudah bisa memanajemen waktu Bu, mungkin pekerjaan saya tidak akan terbengkalai lagi Bu,
Semua pekerjaan saya, baik itu pekerjaan dari sekolah, tugas di rumah, maupun tugas tambahan di luar sekolah, semua akan terselesaikan tepat pada waktunya. Iya. Ya, lalu bagaimana Pak Wiji melihat situasi ideal tersebut? Waktu Bu, jika kita bisa memanajemennya, pastinya saya senang sekali Bu, karena tidak akan ada lagi saya itu diburu. Waktu dan pekerjaan akan tepat pada waktunya terselesaikan kalau kita bisa memanajemen waktu dengan tepat Bu. Iya, ya. Jadi yang Pak Wiji rasakan sekarang itu seperti apa Pak Wiji? Mungkin yang saya rasakan saat ini itu kok sepertinya tugas itu banyak Bu, tidak ada habis-habisnya. Mungkin selalu ada tugas gitu Bu, terlalu banyak tugas, dan akhirnya saya tidak bisa membagi waktu Bu, sehingga saya merasa tidak ada waktu untuk bersantai Bu. Iya, ya. Apa tiap hari Pak Wiji itu banyak tugas? Mungkin bisa dibilang begitu Bu. Mungkin juga hanya saja karena saya tidak bisa manajemen waktu mungkin ya Bu, sehingga tidak ada waktu untuk hal-hal yang lainnya. Iya, ya. Sekarang Pak Wiji ingin waktu santainya itu berapa jam kira-kira Pak Wiji? Ya paling tidak 2-3 jam lah Bu, untuk istirahat atau refreshing saja Bu. Iya. Apa yang Pak Wiji perlukan untuk bersantai, namun Pak Wiji itu tetap bisa melakukan tugas Pak Wiji? Mungkin saya melakukan tugas terlebih dahulu yang diberikan ya Bu, seperti jika kita di sekolah kita harus menyelesaikan tugas sekolah dulu Bu, baru kalau masih ada waktu kita mengerjakan tugas yang lainnya seperti tugas tambahan, karena kan tiap hari kita pulangnya jam 2 ya Bu, waktunya lebih efektif itu Bu. Seperti mungkin skala prioritas Bu. Iya. Terus apa yang membuat pekerjaan Pak Wiji itu menumpuk? Sebetulnya itu apa? Karena mungkin tidak terjadwal barangkali ya Bu, jadinya pekerjaan itu tidak teratur Bu. Apakah ada lagi yang membuat pekerjaan Pak Wiji itu sampai menumpuk? Mungkin kadang-kadang dikala mengerjakan tugas itu saya ingin istirahat Bu, jadi saya terkadang melalaikan pekerjaan atau menunda-nunda pekerjaan Bu, jadinya pekerjaan saya tidak selesai tepat waktu Bu. Apakah ada pekerjaan menumpuk lagi atau tidak Pak Wiji? Sepertinya sudah tidak ada lagi Bu, hanya itu saja. Iya. Jadi dari kedua hal di atas, untuk mendapatkan waktu yang ideal atau manajemen waktu, menurut Pak Wiji, mana yang ingin Pak Wiji lakukan terlebih dahulu? Mungkin yang saya ingin lakukan adalah membuat skala prioritas Bu, baru saya menjadwalkannya. Iya. Lalu skala prioritas seperti apa yang Pak Wiji inginkan? Jadi saya itu menuliskan dulu Bu, tugas yang penting atau jadwal menyelesaikan harus segera, seperti di list gitu Bu, baru saya jadwalkan waktu penyelesaiannya. Iya, itu bagus sekali. Kemudian apa yang akan Pak Wiji lakukan setelah sesi ini? Mungkin saya akan membuat skala prioritas terlebih dahulu Bu, mengenai tugas-tugas saya yang dimulai dari mungkin yang terpenting, lalu membuat jadwalnya Bu, biar tidak keteteran. Terus apa lagi atau siapa yang bisa membantu Pak Wiji untuk melakukan prioritas tersebut? Kalau saya bisa dibantu oleh rekan guru Bu, saya akan meminta bantuan guru lain Bu, agar tugas saya bisa selesai. Kalau bisa saya kerjakan sendiri, saya mungkin akan lakukan sendiri dan akan langsung saya kerjakan Bu, biar tidak menumpuk dan terbengkalai kalau dibiarkan berlama-lama. Saya juga akan bilang pada diri saya sendiri Bu, untuk menyediakan waktu agar saya segera menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan, agar tidak menumpuk. Jadi seperti memotivasi diri lah Bu, dan kesadaran diri juga Bu. Betul sekali Pak Wiji. Kalau kita menunda suatu pekerjaan, pasti pekerjaan itu akan terbengkalai dan menumpuk. Kemudian yang saya tanyakan, tindak lanjut Pak Wiji ke depannya itu bagaimana? Ya membuat skala prioritas Bu, menjadwalkan pekerjaan, disiplin diri saja Bu, agar tidak menunda-nunda pekerjaan. Iya, bagus sekali Pak Wiji.
dari yang kita bicarakan malam ini, apa yang bisa Pak Widi simpulkan? Yang pertama Bu, saya akan membuat skala prioritas atau list dari tugas yang sangat penting sampai tugas yang masih bisa ditunda, supaya tugas-tugas saya tidak terbengkalai Bu. Kedua, mungkin saya akan menjadwalkan tugas yang terpenting tadi sekaligus pengerjaannya kapan. Yang ketiga, jangan menunda-nunda pekerjaan Bu yang bisa saya lakukan hari ini. Betul sekali Pak Widi. Terus kira-kira kapan hal ini akan Pak Widi lakukan? Mungkin sesegera mungkin Bu. Besok mungkin saya akan langsung buat list agar supaya pekerjaan saya tidak semakin menumpuk. Iya, terima kasih Pak Widi. Jika Pak Widi butuh bantuan dan sharing lagi dengan saya siap membantu kapan saja Pak Widi membutuhkan saya. Terima kasih kembali Bu Nining atas dukungan Bu Nining dan waktu yang diluangkan pada saya Bu. Ya, sama-sama Pak Widi. Mudah-mudahan pertemuan malam ini, percakapan kita malam ini membawa manfaat ya Pak Widi. Amin. Ya. Assalamualaikum Pak Widi. Waalaikumsalam Bu Nining. Bu Nining, tadi saya sudah mengamati proses coaching yang sudah Bu Nining lakukan bersama Pak Widi. Bagaimana perasaan Bu Nining setelah melakukan coaching itu? Terima kasih Bu Widi karena sudah mengamati coaching saya dengan Pak Widi tadi. Alhamdulillah saya merasa senang dan lega Bu Widi karena dapat membantu rekan untuk mengatasi masalahnya. Alhamdulillah, saya juga sudah mengamati tadi coachingnya sudah berjalan dengan lancar dan luar biasa, sudah bagus. Kemudian saya ada beberapa pertanyaan ini Bu Nining. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator tercapaian pengembangan yang Bu Nining inginkan? Ya Bu Widi, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saya ingin fokus pada pertanyaan berbobot Bu Widi. Jadi saya tadi sudah menanyakan pertanyaan berbobot pada Pak Widi dan saya juga sudah mengikuti alurita dari coaching yang sudah saya lakukan tadi Bu Widi. Betul Bu Nining, saya tadi juga sudah melihat Bu Nining sudah membantu Pak Widi. Saya juga melihat Bu Nining sudah menanyakan tujuannya, mengidentifikasi masalah, bagaimana rencana aksinya, sampai pada tanggung jawab sudah ada semuanya. Selain itu juga pengembangan pertanyaan berbobotnya juga sudah terlihat, sudah nampak. Bu Nining juga sudah mengembangkan potensinya Pak Widi untuk menemukan solusi dari permasalahan Pak Widi itu. Selanjutnya, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Nining kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Ya Bu Widi, saya masih ingin ada satu lagi kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu mendengarkan aktif ketika coach saya sedang berbicara. Bagus sekali Bu Nining. Hal itu memang perlu dikembangkan seterusnya ke depannya, karena itu akan sangat bermanfaat sekali untuk pelaksanaan coaching. Ya sudah Bu, itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih, semoga Ibu selalu bisa mengembangkan dirinya untuk proses coaching berikutnya dan bermanfaat bagi rekan yang lain.